Sedangkan tiap hari kita bisa sujud. Bukan hanya salat 5 waktu, tapi salat-salat sunnah. Bukan hanya rawatib, bukan hanya duha, bukan hanya tahajud, bukan hanya witir. Kita bisa memperbanyak sujud di salat-salat sunnah mutlak. Tapi kita tidak lakukan kecuali dirahmati oleh Allah. Tapi kita tunda. Kita anggap itu hal yang sepele. Padahal bagi banyak orang di luar sana itu hal mewah, itu hal besar, dan itu yang mereka harapkan dari segala kebutuhan-kebutuhan dunia. Ingatlah hadirin sekalian, orang yang tidak bersyukur, kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat tersebut? Nabi SAW bersabda, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan. Yang pertama kesehatan. Itu yang paling dilalaikan oleh manusia, dan manusia akan ditanya tentang sehatnya. Kita sering lupa bahwa bisa jadi yang menjatuhkan kita di hari kiamat bukan pada saat kita sakit, tapi pada saat kita sehat. Karena tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kenyataan banyak orang ketika dia sakit dia berzikir kepada Allah, ketika dia sakit dia sholat kepada Allah, ketika sakit dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sakit dia bangun malam, dia tahajud, dia witir. Tapi semua berakhir ketika kesehatannya dikembalikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menjaga diri dari sakit atau agar tidak sakit, atau bagaimana segera sembuh dari rasa sakit, tapi yang harus kita pikirkan sebenarnya juga bagaimana selamat dari nikmat yang bernama kesehatan. Itu silent killer hadirin. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan pada saat di dunia, di hari kiamat ketika Allah tanya tentang detik-detik kita pada saat kita hidup sehat tersebut, karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Coba tanya teman kita atau saudara kita yang punya penyakit-penyakit yang sangat kronis, berapa ia habiskan 1 malam di rumah sakit, berapa ia habiskan 1 malam di ICU, berapa sekali operasi atau surgery. Kira-kira pikirkanlah, itulah kira-kira harga dari kesehatan kita hari itu kalau mau dirupiahkan dan kalau mau dinilai dengan uang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa di antara kita yang mengingat bahwa itu adalah kenikmatan? Siapa yang mau mengingat bahwa itu adalah sebuah nilai yang sangat mahal? Dan apakah itu akan dibiarkan bergratis begitu saja? Ayahsabul insanu an yutraka sudah, kata Allah. Apakah manusia berpikir dia akan dilepaskan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawabannya? Yang ketiga, jemaah sekalian yang Allah muliakan, wa ghinaka qabla faqrik, kekayaannya sebelum dia jatuh miskin. Sepesan kepada kita bahwa tidak semua orang kaya akan langgeng dengan kekayaannya. Tidak semua orang yang berkecukupan pada hari ini akan langgeng sampai akhir hayatnya dengan kecukupannya. Ada banyak orang dia akan jatuh miskin kembali, akan nggak punya uang kembali, akan kesulitan, akan kembali hidup sederhana. Dan apabila kita berpikir bisa jadi itu diri kita, maka apa yang sudah kita lakukan dengan kekayaan kita? Apa yang sudah kita lakukan dengan harta kita? Sudahkah kita menggunakan harta kita di jalan Allah? Sudahkah kita menunaikan zakat kita tersebut? Sudahkah kita berinfak dan bersedekah? Sudahkah kita umrah? Dan sudahkah kita haji, jemaah? Ada banyak orang ketika dia punya segalanya, tidak terbesit di benaknya dia berangkat haji, apalagi bayar zakat. Dia nggak mikir sama sekali. Tapi semua itu hilang, harta dia habis. Baru saat itu dia menyadari pentingnya dia berangkat haji, dan dia belum bayar zakat selama dia punya uang. Padahal itu hutang kepada saudaranya atau pihak lain. Hadirin Allah muliakan, manfaatkan uang kita sebelum terlambat. Uang itu harus digunakan. Uang tidak ada artinya kalau disimpan. Oleh karena itu, gunakan harta kita sebelum terlambat. Gunakan harta kita sebelum habis. Gunakan harta kita sebelum kita tidak memiliki apapun. Dan justru sebaliknya, cara menjaga rizki dan menjaga kekayaan adalah dengan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak akan mengurangi harta.